Berarti kita bikin sendiri apa udah ada formatnya, Pak? Ada formatnya. Ada formatnya, Oh. Ada formatnya, tinggal ditanda tangan doang. Oke, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke Nanti ya. segera diurus, Pak. Saya akan terangkan. Kita sudah masuk ke hitungan duit ya. Ya, pada dasarnya hitungan duit itu bukan hanya sih, itu masalah investasi. Kalian dapat duit dari mana? Artinya kalau misalnya nih, sebagai contoh, perlu modal 10 juta, misalnya, kalian punya uang berapa? Wah, saya cuma punya 3 juta, Pak. Berarti kan kurang 7 juta ya. Kurang 7 juta, berarti yang 7 kan harus dicari. Nah, itulah yang kita biasa sebut mencari investor. Mencari investor. Nah, kadang-kadang investornya juga ngaco juga sih. Ya, tapi bagus. Saya sebenarnya punya duit gitu, cuman kata investor, kamu mau ngembaliinnya gimana caranya? Nah, untuk bisa tahu investornya ke jumlah yang baik, artinya kalau tadi kenapa seperti itu ya, karena bunga nggak mungkin Anda jam duit 5 juta, nanti 10 tahun lagi saya kembali sudah 10 tahun. Ya, perlu dipahami. Ya, bisa kan biasanya anak muda masih sangat ya. Nah, itu ya, kalau saya kira itu ya gimana yang dilihat dengan jumlah yang nah, oke, kita jadi uang ya, buka dulu semua. Ya Pak, udah Pak. Buka. Ya, ini Andi. Kamila, Akila, Bunda. Oh. Maaf, suaranya putus-putus kok. Hai. Udah benar. Oke, kita lanjut. Bisa dilanjut. Iya, Pak. Lanjut ke Pak.
Ini putus-putus lagi, Pak. Bapaknya juga nge-face. Nggak tahu deh, Pak, ini jaringannya, Pak. Emang Zoom-nya, Pak. Oh gitu. Ya. Masih. Ujungnya kemana Iya. lagi? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Nah, Pak. Kenapa sih? Bisa Pak. Kalau nggak bisa dilanjut, saya pakai trik aja. Ya Pak. Bisa ya. Jadi investasi itu penting untuk membiayai usaha Anda. Jangan pernah Anda berusaha dengan modal sendiri. Nah, begitu usaha Anda ambruk, Anda sudah nggak bisa punya apa-apa lagi. Suruh orang lain mendanai usaha Anda. Jangan terlalu semangatnya jual motor, jual mobil, jual rumah. Begitu usaha Anda nggak jalan, ya selesai. Makanya usaha Anda sebaiknya didanai oleh beberapa orang. Nah, itu syaratnya ya. Lah nanti kalau nggak bisa kembalikan gimana Pak? Ya bisa. Dijual lagi asetnya. Itu satu ya. Kemudian dalam membuat usaha, sini yang jualan siapa ya? Jualan makanan ya? Di Gloria, apa namanya? Claudia, mana Claudia? Claudia ada nggak? Ada, Pak, tapi lagi ke toilet. Saya Sebenarnya partner. kamu ya? Iya, temannya saya. Buka rumah makan, buka catering ya. Iya, Pak. Nah, problemnya adalah bahwa catering itu hard cash gitu. Artinya kalau Anda beli ayam ya Anda harus bawa duit. Ya kan? Pak. Apakah mau belanja di pasar, apa mau belanja di Prima atau di ya itulah pokoknya Anda harus hard cash. Nah, usahakan dalam membuat atau menyusun investasi itu Anda lipatkan modal Anda. Misalnya sebenarnya Anda perlu 10 juta gitu, tapi gunakan dilipat 3 kan gitu. Jadi 30 gitu ya. Supaya nanti begitu Anda keteter ya atau harga-harga pada naik, harga-harga bahan baku itu Anda masih bisa mengcover kegiatan tersebut gitu. Tuh, terus kalau yang siapa ya? Kemarin itu yang jasa siapa ya? Cindy, Pak. Ya? Siapa? Yang Pak. jasa? Siapa ya? Saya jasa renovasi rumah Pak sama dekorasi. Rumah. Oke. Renovasi rumah itu berbeda dengan membangun rumah ya. Betul Pak. Begini, pada saat Anda masuk ke dalam usaha itu tidak setiap bulan mestinya Anda dapat membangun atau mendapatkan order renovasi. Nah, itu juga begitu, gunakan atau lipatkan modal yang Anda perlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada keunikan di sini bahwa renovator itu karena dia tidak bisa mendapatkan order setiap saat, jadi nggak continue gitu, maka dia bisa setiap mau kerja itu nyari modal.
tiap mau kerja ya. Jadi kalau 3 bulan nggak kerja ya lumayan kalian bisa tidur pura-pura online kayak sekarang ini. Fotonya dipasang tapi padahal tidur di sebelahnya. Nah, kemudian yang mau usaha bukan renovasi, di sini ada jualan peralatan, ada jualan catering, ada transportasi, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus Camilla itu yang punya pabrik kaos itu, ya, jangan lupa pada saat investasi, mungkin Anda sudah diajarin, dosen ekonomi teknik Anda siapa sih? Pak Sidik, ekonomi teknik. Sidik, Pak. Pak ekonomi Sidik teknik Pak Wacana, Pak. Sidik ya. Penyusutan peralatan udah diajarin kan ya? Sudah belum? Udah, Pak. Sudah. Nah, Sudah. semua Iya, udah. peralatan itu susut ya, makanya ya yang paling diminati anak muda sekarang misalnya beli mobil atau beli motor, 500 juta dapat apa ya? 500 juta itu dapat Kijang ya, Innova ya. Honda Civic, Pak. Honda Civic ya, Honda Civic. Sekarang kan keren Honda Civic itu, lampunya kayak pancing gitu ya. Nah, wah, dari apalagi kalau malam dari kejauhan, wah, mengganggu penglihatan yang di belakangnya. Nah, ya saat ini keren gitu loh. Tapi coba 10 tahun lagi. Dia kayak nggak ada apa-apanya gitu ya, apaan mobil kayak gitu loh, pamer-pamerin ya, kira-kira gitulah. Sehingga bagi orang yang paham, jangan menginvestasikan uang usaha Anda pada beli mobil. Saatnya saat ini jauh lebih enak Anda pakai Grab daripada pakai mobil punya pribadi. Apalagi kalau mobilnya nggak dipakai setiap saat. Itulah makanya ada Grab. Grab itu berpikirnya luar biasa bagus, hebat. Harus. Nah, malah kalau bisa ya, Anda usaha Grab aja gitu. Usaha Grab. Kalau Anda sekarang ini ada yang punya mobil banyak anggurnya? Ada nggak? Anda yang punya mobil banyak anggurnya? Kamu ya? Ya, Pak. Hah? Iya, Pak. Nah, coba setiap tahun suruh bayar pajak, let's say 5 juta, gitu. Mungkin malah lebih ya, atau 10 juta. Sementara mobil itu nggak menghasilkan apa-apa buat kamu, cuman buat gaya-gayaan, biar dibilang orang kaya, gitu toh. Wah, siapa? Brian tuh sukses mobilnya, gonta-ganti. Nah, problemnya bukan itu. Kalau Anda punya mobil, ya itu tadi nilai susutnya itu tinggi gitu loh. Ya, nilai susutnya tinggi, apalagi kalau mobil itu nggak tahu kenapa orang Indonesia. Mobilnya mobil Eropa gitu. Dulu saya pernah punya Mercedes, bisa tanya ke dosen-dosen. Mobilnya pakai Grab aja, atau pakai leasing kalau perlu ya. Kenapa? Karena begitu Anda punya mobil, Anda dihadapkan pada banyak masalah gitu. Yang pengusaha yang banyak punya mobil itu sebenarnya hanya orang Indonesia kok ya. Di Malaysia sana jarang, di Thailand lebih-lebih lagi orang nggak berpikir punya mobil. Di Jepang apalagi, karena mobil itu di sana maksimal 4 tahun. Ya. Setelah itu ya harus
Nggak tahu, pokoknya ya harus keluar gitu. Dan makin tua pajaknya kalau misalnya masih mau ngeyel itu makin tinggi. Di Inggris juga begitu. Singapura lebih gila lagi. Ya kan? Garasi aja kalau dia nggak punya, ya nggak mungkin punya mobil. Kecuali mau sewa di mana yang harganya ya pasti lebih gila lagi. Nah, merepotkan. Anda punya mobil satu, ya anggap aja misalnya apa ya yang disukai anak muda sekarang tuh Brio itu ya. Brio. Brio Ya, tuh Pak. pajaknya berapa? 3 Brio juta Jazz. kali ya? Ya, pakai ke sana Bisa jadi, kemari, Pak. pakai kuliah, nggak menghasilkan apa-apa. Nah, kemudian makin lama nilainya makin turun, apalagi nanti kalau ada kerusakan ini itu. Sehingga ya gitu, banyak waktu terbuang, apalagi nanti ada udah gitu memperpanjang STNK, bayar pajak itu kan mobil jadi tambah nganggur. Sementara kamu diperkuda oleh si mobil itu gitu. Di Indonesia memang masih ada kebiasaan aneh. Jadi kalau orang punya mobil dianggap sukses gitu. Nah, terus kalau orang punya uang yang di itu yang cowok, yang bapak-bapak nih ya. Kalau orang punya uang yang dipikir itu cuma dua. Pertama beli mobil, yang kedua kawin lagi. Orang punya uang ya gitu ya. Makanya ibu-ibu ini, cewek-cewek ini jangan mau digombalin sama orang-orang kayak gitu. Ya kan? Ya Sekar. Jangan mau kamu digombalin orang bawa sana kemari bawa mobil. Siapa? Supri itu. Karena rugi. Financially Anda rugi besar gitu ya. Nah, tapi ya dicoba aja deh gitu. Nah, saya akan sudah contohkan, saya akan sebutkan begini. Apabila Anda punya investasi untuk beli mobil, maka umur 10 tahun mobil itu sudah sampai pada taraf di mana dia nilai barangnya itu jadi nol. Nilai yang barangnya cepat, nilai uang yang barangnya paling cepat susut itu pertama adalah mobil dan motor, kendaraan. Keduanya adalah komputer ya. Makanya sekarang ini di banyak institusi, apalagi pemerintah, itu komputer itu dianggap sebagai consumable, dianggap sebagai barang konsumsi, sudah bukan investasi lagi. Kenapa ya? Karena 5 tahun nilainya nol. Kalau mobil mungkin masih ada lah nilai sisanya, ya salvage value-nya masih ada. Mungkin bangsa 10% atau berapa. Tapi kalau komputer itu nol. Makanya kalau Anda tidak berbisnis di bidang komputasi, ya jangan pakai komputer yang hebat-hebat. Ya. Jangan pakai printer yang hebat-hebat. Karena ya itu tadi nilainya nol. Komputer saya ini dijual juga nggak ada yang mau kali ya. Malah diledekin, lagi butuh ya Pak. Lebih repot lagi kan kalau dibilang gitu. Oke. Jadi investasi itu harus bagaimanapun caranya dinaikkan terus. Caranya gimana? Jangan pernah menyediakan dalam jumlah yang tidak masuk akal pada benda-benda bergerak dan benda-benda komputasi. Investasikan
uang kalian itu pertama pada tanah, keduanya pada peningkatan SDM. Kalau kamu punya duit banyak, ya jangan beli mobil, jangan beli apa, ya biarin aja naik Grab atau apa gitu. Toh ya sama-sama kerennya, toh malah bisa nyuruh-nyuruh lagi. Per, sini kaki kamu bisa di naikin ke, ya pokoknya gitulah. Santai banget gitu ya. Kalau kamu punya mobil kan kamu sendirian juga. Nah, cilakanya lagi kalau mobil itu sudah jadi mobil kelas mewah, lebih repot lagi. Kamu mau nyupir ya gengsi, nggak nyupir ya punya kamu. Pengen dicobain jadi serba bingung lah ya. Coba kalau kamu punya Alphard, misalnya, emang kamu mau supirin sendiri? Jadinya aneh ya. Apalagi kalau valet gitu, tiba-tiba yang nyupir yang ngasih kunci, aduh lebih aneh. Nah, oke, balik lagi. Pertama, investasikan pada tanah. Kalau perlu malah jangan tanah dan bangunan, tanah doang. Karena tanah dan bangunan itu nilai yang paling turun banyak adalah bangunannya. Jadi tanah aja ya. Keduanya pada SDM. Kalau kamu punya banyak uang, spare your time, waktumu itu disediakan untuk meningkatkan nilai tambah kamu. Banyak kursus-kursus yang sekarang ini dan sertifikasi. Kemudian yang lebih-lebih lagi adalah bahasa. Di kelas kalian siapa yang jago bahasa-bahasa asing? Ayo, siapa? Itu nilainya tinggi. Nanti kalau dia misalnya ini bisnisnya nggak maju-maju gitu ya, kasih aja ke orang lain, sementara kalian bisa bekerja jadi sekretaris misalnya, jadi interpreter, ya gitulah kira-kira ya. Komputer banyak saingannya. Nah, investasikan pada peningkatan SDM ya, siapa tahu nanti Anda jadi YouTuber atau apapun lah, pokoknya yang duitnya kira-kira bisa kamu bikin banyak. Itu investasi. Kemudian yang kedua, ini sudah bukan investasi lagi, tapi adalah pengadaan bahan. Pengadaan investasi itu tadi bisa digunakan untuk memarkir uang Anda. Tapi kalau pengadaan bahan ini adalah uang yang kita keluarkan untuk pekerjaan tersebut. Pekerjaan Anda, Kamila pengadaan bahan, beli kaos, beli toner, beli apa. Nah, uniknya sekarang ini bahan-bahan itu bisa dibeli dengan kecepatan tinggi. Kalau dulu kita beli bahan, misalnya dari Depok sini, di Cideng sana, aduh malesnya, belum macet, belum ini, belum itu, naik kereta nanti ada apa-apa gitu ya. Sekarang orang beli bahan bisa online, sehingga kecepatannya bisa sangat tinggi. Saya sarankan bagi para pemula untuk bisnis itu jangan menimbun bahan. Jangan menimbun bahan ya. Kenapa? Ya itu artinya uang Anda mati di situ, terpendam di situ. Ya. Makanya kalau kalian lihat Indomaret itu gudangnya kecil-kecil. Dia nggak pernah nyimpen bahan. Setiap hari ada yang ngirim.
Agak truk itu toh, truk apa itu, BGR berapa gitu dan sebagainya. Nah, seperti itu ya, karena nimbun bahan itu artinya duitnya mati. Bahkan kalau Anda, kalau Anda sempat ke PIM 2 itu kan ada Marks and Spencer ya, di lantai 1 tuh. Pernah ke sana? Pasti pernah lah. Ada yang pernah hangout di PIM 2? Ada Marks and Spencer, ada ya gitulah, Parks, ada apa namanya itu, Pull&Bear tuh, Pull&Bear. Perhatikan coba, di sana itu nggak pernah nyimpen barang. Barang disuplai seperlunya. Makanya dia nggak punya gudang. Kenapa? Karena gudang itu pertama ya harus menyediakan ruangnya. Ya kan gitu ya, gudang itu kan harus ada ruangnya. Keduanya, barang kita tertimbun uangnya di situ, jadi nggak bisa jalan. Sekecil mungkin, hindari sebanyak mungkin gudang. Ini barang-barang kalian adalah barang-barang segar ya, terutama itu tadi siapa namanya, Claudia tadi itu. Penjualan ayam, masa ayam 3 bulan yang lalu, walaupun di freezer masih dipakai lagi. Kasihan freeze-nya ya, banyak tenaga listrik. Itu pengadaan barang ya, jadi pengadaan barang langsung. Investasi sudah, pengadaan barang. Terus berikutnya adalah apa yang disebut sebagai gaji dan upah. Anda sudah tahu bedanya gaji dan upah? Upah. Sudah tahu bedanya gaji dan upah? Oh, ini kan tiap hari juga Anda pernah dengar kan, tapi tahu nggak maksudnya? Ada yang sudah biasa dengar kata-kata itu, tapi sudah tahu juga gaji dan upah, dan lembur, gaji, upah, lembur. Pak, kalau lembur kan malam, ya belum tentu. Ayo, ada yang tahu bedanya? Kalau gaji itu ini ya Pak, secara periodik ya Pak, ada apa? Kayak ada waktunya. Gaji itu diberikan pada pegawai tetap ya. Iya, kalau upah itu sesuai dengan pekerjaannya yang perjanjiannya Yang, gitu Pak. ya, kalau lembur itu adalah penghasilan yang diberikan lembur. Penghasilan yang diberikan di luar jam Pak, mana Pak? kerja utama ya. Iya Pak, bener Pak. Ntar ini sebentar, meja saya kotor banget. Gaji, upah, dan lembur. Oke. Nah, gaji, kan kita dulu pernah belajar itu ya, hukum ketenaga kerjaan sama saya ya? Enggak? Enggak Pak, sama Pak Kusumo Pak. Semua. Ada semacam aturan tidak tertulis, tapi ya dianggap sebagai harapan yang moga-moga tidak hampa ya, bahwa gaji itu diberikan kepada pekerja itu lebih dari 12 kali tiap tahun. Lebih dari 12 kali. Bisa 13, bisa 14, dan beberapa perusahaan kayak Telkom itu misalnya sampai ada 18 kali, 20 kali. Padahal bulan kan tetap aja 12 ya. Nah, sesuai dengan kemampuan perusahaan ini digunakan untuk meningkatkan performance pekerja supaya tidak letoy gitu ya. Kalau Anda lihat kantor-kantor pemerintah itu sudah dapat gaji, masih tidur melulu,
Belum lagi nanti kalau ada tamu malah minta tambahan, minta apa namanya yang disebut pungli itu ya. Itu nggak bagus jadi. Perusahaan-perusahaan sudah sangat sadar akan hal itu sehingga bahkan pada beberapa perusahaan Anda pernah masuk ke apa namanya yang sebelahnya cyber building itu apa? Bank apa namanya? Kok jadi lupa nih. Nah itu bahkan satpamnya pakai jas. Satpam itu nggak terus wah mentang-mentang satpam punggungnya ada tulisannya security, wah biar gagah kan gitu ya. Jadi dia tetap pakai jas. Gua ganteng-ganteng karateka atau apalah kira-kira gitu. Nah itu perlu uang cukup banyak untuk memelihara mereka dan harus Anda pahami bahwa itu adalah citra perusahaan. Kalau perusahaan Anda pegawainya kumo-kumo, udah gitu kayaknya ya mandi ya enggak, ya rambutnya berantakan dan sebagainya gitu. Ini perusahaan ini pasti juga nggak beres. Gitu. Nah, itu ya. Bayarkan gaji lebih dari bulan. Nanti pada saat Lebaran ada THR, pada saat Natal ada THR juga. Tapi ya tentunya yang kalau Anda masih awal ya sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Hindu ada THR. Syukur-syukur kalau semua bisa Anda cover berdasarkan agama mereka masing-masing. Itu gaji dan upah ya yang harus dibayarkan. Berikutnya adalah langganan daya dan jasa. Ini maksudnya apa? Jadi sejumlah uang yang Anda keluarkan untuk membayar segala sesuatu yang Anda tidak bisa kerjakan sendiri. Sebagai contoh adalah listrik, telepon, internet, air, gas, majalah, koran, apa lagi kira-kira? Yang spesifik. Langganan daya dan jasa ya. Catering kalau Anda mau makan siang dibayar perusahaan. Transport ya, Pak. Transport sebaiknya dipindah ke gaji tadi itu. Gaji, uang makan, uang transport itu. Tapi kalau cateringnya sendiri, catering itu sebaiknya Anda bayarkan ke perusahaan catering langsung. Maksudnya paham kan? Makan siang itu ada, tapi catering juga ada. Itu adalah langganan daya dan jasa ya, termasuk telepon ya. Telepon kalau Anda sampai saat ini kita tunggu dulu ya. Tunggu ajan. Iya, Pak. Ya, Pak. Tunggu ajan saya keluar sebentar.
Bisa dilanjutkan? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Tadi kita sudah sampai di langganan daya dan jasa ya. Nah, termasuk kalau Anda leasing mobil, itu juga masuk langganan daya dan jasa. Terus gaji sudah juga ya. Gaji upah dan lembur. Yang barusan saya terangkan apa? Contoh itu, Pak, langganan, Pak. iya, contoh langganan. Langganan jasa. Nah, Contoh-contoh langganan jasa, Pak. lah, kan udah langganan daya. Saya tambahkan kalau Anda mau rental kendaraan ya. Nah, itu masuk di situ. Kemudian yang berikutnya langganan daya dan jasa sudah, produksi. Untuk memproduksi sesuatu itu kan butuh segala macam. Siapa ya yang tadi bikin rumah ya? Atau ada yang mau ada nggak? Bukan bikin rumah, Pak, tapi tadi kayaknya Betulin rumah ya? interior apa, Pak? Rumah, Pak. Pasti. Renovasi, sorry, renovasi. Nah, renovasi rumah itu tentu saja state of the art ya, satu rumah beda dengan yang lainnya. Tapi ada nggak yang bikin satu produksi yang generik gitu? Apa? Nggak ada, oke. Kalau gitu ya produksi nanti belakangan kita masuk. Karena ini sangat spesifik. Gitu. Berikutnya adalah transportasi, akomodasi, dan hal-hal lain ya, yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi pada saat Anda mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain, itu pasti butuh transportasi, butuh akomodasi, butuh apapun namanya, sopir kalian yang ngirim barang itu harus dibayar, dan sebagainya. Ya. Nah itu masuk di situ. Masuk di situ. Nah itu istilahnya itu adalah operasional. Anda bisa memasukkan kalau punya kendaraan itu perpanjangan STNK, ganti oli, servis, dan repair gitu pada bagian ini. Pada bagian operasional ya. Ganti ban, ganti apapun. Nah, itu Kalau mesin produksi, ya. Pak. Kalau mesin produksi, mesin apa? Maaf, putus-putus. mesin untuk produksi. Mesin untuk produksi kan ada itu tadi, produksi. Ya. Oh, beda lagi ya, Pak. Beda lagi. Beda lagi. Nah, nanti ada juga kalau produksi itu packing ya. Packing barang-barang kamu itu. Produksi, misalnya kamu kan, wah, cantik kalau pakai jilbab gitu ya. Tapi kalau jualan kan nggak bisa diewer-ewer satu-satu gitu.
mesti ditaruh di apa gitu, kantong plastik atau apapun namanya ya. Nanti kalau jualan, terutama yang catering tadi, siapa itu? Itu mesti pakai tas itu kan, apa namanya, tas wadah itu, wadah makanan dan sebagainya. Nah itu masuk di dalam tadi itu produksi. Sudah berapa angkanya? 7 ya? 6 apa 7? 6, Pak. 6 ya. Oke, yang ketujuh ini adalah biaya-biaya yang sebenarnya tidak terduga, tapi terduga juga gitu loh. Itu biasanya masuk dalam CSR, CSR, Corporate Social Responsibility. Pada perusahaan-perusahaan yang besar, itu biasanya CSR-nya ini juga besar ya. Di tempat saya dulu, saya punya tambang, itu betulin jalan ya perusahaan saya, jembatan bolong ya saya, air minum masyarakat yang kekeringan itu ya saya, bikin PAUD ya saya, oh ya gitulah pokoknya. Tapi buat Anda itu nanti karena perusahaannya masih baru berjalan gitu ya, CSR bisa dilaksanakan untuk hal-hal seperti misalnya, ini mohon maaf ya, saya akan cerita yang kurang enak. Pak polisi itu berhenti aja di depan rumah atau kantor kamu gitu ya. Bijaksana kan Pak polisi itu ya, bisa diajak ke sana di bawah pohon. Ini Pak buat ya ala kadarnya ini itu. Masjid ini Pak, masjid ini ala kadarnya. Nah kalau kalian di Manado sana ya gereja ya pokoknya yang gitu-gitu. Anak yatim. Nah itu merupakan tanggung jawab CSR kalian. Terus ada lagi yang aneh nih, orangnya kaya-kaya tapi ya kalau bisa nggak keluarin duit, kenapa keluarin duit, kira-kira gitu. Mahasiswa mau studek itu masih aja minta sponsor, ini itu, gitu ya. Nah, untung Anda nggak studek ya. Kalau studek itu udah pusing tuh panitianya. Mikirin sponsor, dan sebagainya. Itu CSR. Besarnya berapa? Nah, dulu ada semacam kesepakatan waktu zaman Orde Baru dulu ya, zaman Pak Harto. 2,5% dari keuntungan. 2,5% dari keuntungan. Nah, tapi kalau keuntungannya segede perusahaan kayak Indomie itu, kan itu raksasa ya. Nah, kalau mungkin perusahaan yang cuma bikin kaos kayak Camilla ya berapa. Udah? Apalagi? Sudah belum? Apalagi ada yang mau ditanyakan? Ayo, sebelum kita berlanjut, ini ketujuh nih ya. Berikutnya adalah kalau ini nggak ada pertanyaan, adalah pajak. Pajak ini sulit ya. Kalau Anda beli mesin printer misalnya, Pak, saya mau beli mesin printer ya silakan. Tapi problemnya adalah bahwa yang namanya mesin printer itu pajaknya bisa berkali-kali. Satu, Anda harus bayar kemahalan. Sebentar, maaf.
Anda harus membayar pajak printer itu keluar dari pabriknya, diekspor ke negara kita. Keduanya, kita harus bayar pajak transportasi dari negara tersebut ke Indonesia. Di Indonesia disikat lagi sama pajak lagi, ya, PPNBM. Nah, Anda harus hati-hati. Kalau bisa, Anda minta restitusi, minta penurunan pajak ke kantor pajak. Ya, kelihatannya kok, wah gini amat lah, kan itu usaha kamu, ya kan? Gitu-gitu amat Pak, misalnya 200.000 aja, waduh. Tapi kalau dikalikan berkali-kali ya kesal juga. Itu adalah pajak. Ya. Sudah? Nah ini kalau sudah, tapi ingat, sorry. Pajak itu tidak bisa pajak pribadi dibebankan ke perusahaan. Ya. Apa namanya? Pajak pribadi itu apa Yun namanya Yun? Pajakmu itu loh. Ntar ini saya nanya Mbak Yuni karena saya itu udah gampang lupa. Ini contohnya punya saya. SPT, ya sorry, tahunan pajak penghasilan pasal 21. Ini ya. Begini. Nah, pajak pribadi itu tidak bisa dimasukkan menjadi satu dengan pajak perusahaan. Nanti bisa repot itu urusannya. Pajak perusahaan yang kamu masukkan di situ. Nah, itulah pajak ya. Kemudian semuanya dijumlah. Semuanya dijumlah. Setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan nanti akan ketemu pengeluaran kalian itu berapa. Nah, setelah itu bagian selanjutnya adalah penerimaan. Penerimaan dari perusahaan kamu berapa? Apakah itu penerimaan dari catering tadi atau penerimaan dari betulin rumah orang atau penerimaan whatever kamu bisnis di situ. Ya. Omset ya Pak? Ya, gimana? Omset kan Pak, penerimaan maksudnya? Tidak selalu. Omset tidak selalu artinya penerimaan. Penerimaan itu lebih jujur daripada omset. Oke. Makanya banyak perusahaan, bukan banyak sih, sekitar 98% kali ya, yang punya pembukuan ganda itu ya gitu. Satunya disebut omset, satunya disebut penerimaan, satunya pajak, gini, supaya keuntungannya kecil, seolah-olah pada begitu banget. Gitu ya. Sudah? Nah, sorry. Tadi itu kan yang sebelum penerimaan namanya pengeluaran ya. Ya kan? Ada segala macam yang 8 tadi itu. Investasi ini, itu, hutang dan sebagainya itu. Pengeluaran. Nah, sekarang pajak, barusan penerimaan. Penerimaan itu berapa? Hitung aja tiap bulan. Berapa penerimaannya. Perkara habis itu kamu nanti mau bikin pembukuan ganda, itu urusanmu. Tapi yang jelas penerimaan masukkan ke situ. Nah, setelah itu tentu saja dari pengeluaran berapa, penerimaan berapa,
Setelah dikurangi hutang tentu saja ya. Setelah dikurangi hutang. Dari situ nanti kita bisa menghitung kapan usaha kita mengalami apa yang disebut sebagai break-even point. Break-even point itu merupakan nilai di mana kita itu penerimaan dan pengeluarannya sudah sama. Gitu ya. Nanti saya jelaskan. Tapi prinsipnya adalah itu berupa suatu grafik, sebuah grafik yang berhubungan dengan tahun dan uang. Uangnya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai fixed cost. Fixed cost itu begini, nanti dulu. Fixed cost, yang keduanya adalah variable cost, dan yang ketiganya adalah income. Nah, variable dan fixed cost ini kalau kita jumlahkan namanya adalah total cost, biaya total, ya, biaya total. Nah, sedangkan tadi income itu berapa? Nah, nanti itu grafiknya akan berpotongan gini dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek itu bisa, maksudnya bukan apakah sebulan, apakah 2 bulan, atau setahun dan sebagainya. Tapi pada saat perusahaan Anda tidak dikembangkan untuk hal lain, itu jangka pendek maksudnya. Dan sekarang banyak nih perusahaan ya, jualan pertamanya jualan apa namanya itu, pulsa dulu, pulsa tiba-tiba untung gede ini itu, dia diversifikasi ke yang lain, misalnya jualan buah-buahan misalnya, jualan konversi. Nah itu bukan itu. Jadi yang disebut biaya jangka pendek itu adalah biaya di mana pada saat itu adalah yang dihitung itu core bisnisnya saja. Nah, tadi saya mau jelasin apa ya? Oh, fixed cost ya, biaya tetap. Biaya tetap tuh maksudnya begini. Kalau Anda punya usaha apa ya misalnya, usaha ya jualan tadilah, jualan pulsa misalnya. Terus Anda punya ruko, apa? Bukan punya, sewa ruko. Misalnya sewa atau punya sendiri juga boleh. Anda mau jualan atau mau tidak jualan atau pembelinya makin lama makin naik atau makin turun, yang namanya ruangan jualan Anda itu kan biayanya tetap ya. Segitu-gitu aja gitu. Penghasilan sih bisa naik turun, tapi sewanya tetap segitu. Kecuali nanti naik ya, dinaikkan atau bagaimana sama yang punya. Tapi itulah maksudnya. Nah, fixed cost itu adalah biaya tetap di mana produksi atau jasa itu tidak merubah biaya tadi, itu biaya tetap tadi. Itu fixed cost. Sedangkan variable cost itu adalah biaya-biaya yang variabel. Artinya begini, kalau Anda memproduksi 100 kaos, hanya memproduksi ya, bukan menjual. Kemudian tiba-tiba naik 100, dari 100 menjadi 500, menjadi 1000. Nah, itu biaya untuk memproduksinya itu kan berubah-berubah. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai variable cost itu. Nah, kalau dijumlahkan antara fixed dan variable cost tadi, itu kita dapatkan apa yang disebut sebagai total cost, biaya total. Orang ekonomi itu orang yang walaupun dia itu kejamnya minta ampun, tapi masih suka rada malu-malu juga ya. Makanya di dalam
selisih antara income dengan total cost, itu mereka tidak menyebutnya sebagai untung, sebagai profit, tapi sebagai benefit. Jadi, itu beda. Jadi benefitnya berapa, padahal sebenarnya ya untungnya berapa. Nah, minggu depan saya minta kita bisa ketemu. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju Baik, ya? Pak. Ya. Pak, suratnya akan diurus, Pak. Untuk membuat atau menyusun yang namanya untuk menyusun yang namanya pengeluaran dan penerimaan bulanan, itu dalam ekonomi teknik namanya cash flow, ya. Aliran dana. Nah, aliran dana ini nanti harus kalian simpen baik-baik, maksudnya kalau sudah punya usaha gitu. Jangan dikasih-kasih ke orang lain, apalagi orang pajak, itu nanti ditelusur sama mereka. Oke, dan ada yang ditanyakan? Kalau tidak, selamat makan. Selamat minum. Ada yang ditanyakan? Pak, buat jamnya ngikutin jadwal biasa aja atau gimana, Pak? Iya. Atau gini, kalian mau datang pagi, jam 8? Gimana, gengs? Bersuara. Guys, gimana guys? Boleh kalau Boleh. pagi, Pak. Guys and girls. Boleh. Boleh, Pak. Lah, Boleh, boleh. Ju. Gimana? Jangan bagi nih. Asis nggak Oke, sih? Pak. Ada asis nggak? Oh iya, ini siang ya. Pak. Ya, oke. Seperti biasa, Pak. Hah? Panas, Jam pagi aja. 11 apa jam 8? Jam 8. Ada asis, Pak. 11, Pak. Bulan deh. Panas. Jangan jam 9, keretanya nggak ada jam 9. Bukan malam. Jogging. Pak Ustadz gimana? Jam berapa maunya? Pak Ustadz. Siapa? Tadi Pak Ustadz tadi yang pakai baju putih tadi. Oh, enggak. Oh, Pak. atau Gini aja dia, Pak. Oh. 10, Pak, jam 10. jangan Pak panas, jam Jangan, 8 aja Pak. Pagi emang nggak ada asis. Tuh kalau saya sih Pagi kan ada asis, Pak. Hah? Saya asisnya bisa ke siang sih, kalau saya. Oh, udah pada asis. ya udah gini aja deh. Gini aja, saya nanti dikasih tahu kalian maunya jam berapa. Oke, Gitu Pak. ya. Asal jangan lebih dari jam 11 kayak sekarang nanti. Ya, maksimal Oke, Pak. sesuai jadwal, Pak, ya. Heeh. Udah pada absen belum? Oh iya. Di learning ya, Pak? Saya nggak punya e-learning. Emang ada? KWH kan nggak ada e-learning. Bu ya, Bu. Iya. Saya nggak tahu caranya, makanya saya mau tahu, mau belajar dari kalian gimana bikin e-learning. Lah, Saya juga nggak tahu, Pak. ke Mbak Bella, Pak. Hah? Ke Mbak Bella aja, Pak. Ke Mbak Bella. Iya. Kalau Tapi- nggak ke Mas Alif biasanya. Tapi kita udah absen ke jurusan, Pak, pakai Google Form. Oh ya udah. Heeh. Gitu aja lah, Pak. Simpel, Pak. Aman berarti, Pak. Enak gini kan? Apalagi nanti kalau sudah masuk ke cash flow itu lebih ini lagi gitu loh. Lebih enak lagi gitulah kira-kira ya. Kalian bisa ngatur duit kalian sendiri dan seterusnya. Oke gitu saya kira ya. Kita ketemu minggu depan. Ya, Pak. Gimana? Hmm? Gimana? Siapa ini? Ya, Pak, ketemu Sakila. depan.